Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi Al-Quran Hadis di bab 2 yang membahas mengenai infak dan sedekah, serta kandungan Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. Kemudian kita juga akan membahas mengenai isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang pertama ada pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan sedekah itu tidak hanya berupa harta atau materi saja, akan tetapi sedekah juga dapat berupa amal soleh. Seperti apa contoh dari sedekah selain dari harta atau materi itu? Selain dari harta atau materi, kita juga bisa bersedekah melalui perbuatan baik, seperti menyingkirkan duri atau paku di tengah jalan untuk kemudian kita buang agar tidak membahayakan orang lain. Itu juga kita termasuk ke dalam sedekah. Kemudian selain itu ada juga ketika kita bertemu orang, walaupun kita tidak mengenalnya, tetapi kita menyapanya dengan memberikan senyuman, itu juga kita termasuk ke dalam pahala sedekah. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada sesama manusia, kepada semua orang, karena perbuatan baik itu bisa terhitung sebagai perbuatan sedekah. Selanjutnya ada golongan orang-orang yang berhak menerima infak dan sedekah menurut Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada mu'alaf, yang keempat ada amil, lalu ada gharim, rikob, kemudian fisabilillah dan ibnu sabil. Itu adalah golongan orang-orang yang berhak menerima infak dan sedekah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. Sebelumnya kita baca dulu ayat Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya dan membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Maksud dari ayat tersebut adalah pada Quran surat Al-Fajr ayat 15-16 itu menerangkan tentang bagaimana sifat orang kafir ketika mereka diberikan kesenangan dan kesusahan. Apabila mereka diberikan kesenangan, mereka cenderung merasa menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling suci. Sedangkan ketika mereka diberikan kesusahan, mereka cenderung akan berpikir bahwa Allah itu telah menghina mereka. Bahkan mereka berpikir bahwa Allah itu membenci mereka. Itu adalah sifat-sifat orang kafir. Kita tidak boleh seperti itu.
Dan ayat ini pula mengajarkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat berupa kesehatan, kesenangan, atau kesusahan sekalipun, itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang selanjutnya, isi kandungan ayat 17, yang yaitu memerintahkan kepada manusia agar senantiasa memuliakan dan menyayangi anak yatim. Selanjutnya pada ayat 18, mengingatkan agar manusia senantiasa memberi makan fakir miskin dan menyantuni anak yatim. Karena jika mereka lalai, maka mereka termasuk ke dalam golongan orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama berarti golongan orang-orang yang suka melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk memberikan sebagian hak-hak orang-orang yang membutuhkan di dalam rezeki yang kita punya. Di dalam rezeki yang Allah kasih kepada manusia, itu sebagian ada hak-hak orang yang tidak mampu. Maka dari itu, jangan sampai kita melalaikan untuk menyantuni anak yatim, kemudian memberi makan orang-orang miskin, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Yang punya ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi yang namanya jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Apa isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 ini? Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar senantiasa menginfakkan hartanya sebelum datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu, hari kiamat adalah hari di mana sudah tidak ada lagi yang namanya jual beli, sudah tidak ada lagi yang namanya persahabatan atau persaudaraan, semuanya masing-masing menjadi individu. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam artian ketika nanti di hari akhir, di hari kiamat, manusia itu tidak akan lagi bisa saling tolong-menolong, tidak akan bisa mempergunakan apa yang dia punya, hartanya semuanya tidak akan bisa dia bawa, tidak akan bisa menyelamatkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Harta semua tidak akan bisa, termasuk saudaranya pun tidak akan bisa membawa dia ke dalam surganya Allah. Yang bisa membawa dia ke dalam surganya Allah itu apa? Ya, amal solehnya dia, amal perbuatan baiknya selama ini. Nah, perbuatan baik itu berupa apa? Berupa sedekah dan infak. Kita dianjurkan untuk menginfakkan sebagian hartanya sebelum datangnya hari kiamat. Itu maksudnya agar nantinya kita tidak menyesal ketika hari itu tiba, akan tetapi kita tidak punya amalan-amalan yang dapat kita bawa ketika kita nanti di akhirat. Seperti itu. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan
atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan sebutir benih, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Apa maksud dari ayat ini? Maksud dari ayat ini yaitu ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah maka akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang berlipat ganda hingga 700 kali lipat. Itu adalah janji Allah kepada orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya dengan ganjaran yang berkali-kali lipat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.